Oke teman-teman, kembali lagi bersama Belajar Cuy dan kita baru sempat bikin video ya pada kali ini. Sudah beberapa hari karena ada kesibukan juga teman-teman. Nah, kita akan membahas yang namanya itu laju reaksi. Kalau misalnya kita membahas laju itu artinya kecepatan ya. Lah otomatis artinya itu adalah kecepatan reaksi. Gitu ya. Laju reaksi. Jadi laju reaksi itu adalah kecepatan berlangsungnya reaksi kimia ya. Jadi reaksi ini menunjukkan seberapa cepat reaktan itu artinya bereaksi. Seberapa cepat reaktan atau bereaksi itu berubah menjadi produk atau hasil reaksi. Misalnya nih, ada 2H2 2H2O. Nah, pada keadaan ini gas hidrogen dan O2 ini akan berkurang ya. Dan H2O ini dia akan bertambah seiring dengan waktu, karena gas hidrogen dan O2 ini akan terus bereaksi dan akan membentuk H2O. Makin lama maka jumlahnya akan berkurang dan semakin lama juga H2O akan bertambah. Nah, perubahan inilah ya teman-teman yang disebut dengan laju reaksi. Nah, secara matematis dapat kita rumuskan laju reaksi itu untuk reaktan dulu. Untuk reaktannya itu berarti dia akan berkurang minus konsentrasi dengan waktu, perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Untuk produk dia itu akan plus karena bertambah, plus delta konsentrasi dengan delta waktu. Nah, satuannya itu berbeda-beda tergantung ordenya. Nah, untuk ordinal dia bisa dirumuskan dengan mol per liter second, atau untuk orde 2 begini, dan orde selanjutnya itu ini. Nah, untuk ordenya bagaimana teman-teman mencari ordenya? Sebentar kita akan coba pelajari. Namun sebelum itu kita juga perlu tahu dulu bagaimana sih unsur-unsur itu bisa bereaksi membentuk produk. Nah, itulah yang dikenal ke dalam yang namanya teori tumbukan. Menurut teori ini, suatu reaksi itu terjadi karena adanya tumbukan antar partikel zat. Tumbukan antara partikel zat. Maksudnya bagaimana? Maaf ya, tumbukan antara partikel zat, yang bereaksi. Namun tidak semua tumbukan itu masuk ke reaksi ya. Hanya tumbukan yang efektif saja. Terus tumbukan efektif itu bagaimana? Nah, tumbukan efektif itu yang pertama, ada syarat. Yang pertama itu energinya
energi tumbukannya itu harus cukup. Nah, maksudnya partikel itu harus memiliki energi sama atau lebih besar dari energi aktivasi. Nah, maksudnya energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk bisa bereaksi. Energi untuk bereaksi. Nah, misal begini ya. Ini ada H2 tambah O2. Di sini ada H2O. Jadi begini. Nah, ini namanya energi aktivasi. Nah, H2O dan O2 ini harus bisa mencapai bereaksi dengan menggunakan mencukupi energi aktivasi. Mereka harus mencapai dulu energi aktivasi baru bisa berubah bereaksi menjadi H2O. Kalau tidak bisa, teman-teman. Nah, yang kedua, orientasi yang tepat. Orientasinya harus tepat ya. Maksudnya bagaimana? Pada saat partikel bertumbukan itu posisinya itu harus sesuai agar ikatan lama itu dapat putus dan ikatan baru dapat terbentuk. Nah, contohnya nih, ada dua partikel dengan arah yang salah. Mereka itu tidak akan ketemu. Jadi reaksinya tidak akan terjadi walaupun energinya sudah cukup. Begitu ya, teman-teman. Jadi kedua ini harus dipenuhi supaya bisa terjadi tumbukan dan bisa menghasilkan produk. Nah, selanjutnya tadi kan sudah diungkit energi aktivasi. Kita bahas energi aktivasi. Energi aktivasi. Energi aktivasi tadi itu adalah energi minimum ya, yang diperlukan partikel untuk bereaksi. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu yang pertama, semakin besar, ini saya singkat saja ya, maka reaksinya juga akan lambat. Kenapa? Karena ketika semakin besar, maka jumlah energi yang diperlukan oleh reaktan itu akan semakin besar juga. Jadi mereka harus semakin lama, atau dalam artian semakin lambat, karena harus mengumpulkan energi yang besar dulu. Nah, kemudian yang kedua, semakin reaksinya cepat. Kenapa? Karena semakin singkat waktu mereka untuk mengumpulkan energi, karena energinya itu kecil, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya katalis. Nah, katalis ini dia bisa menurunkan energi aktivasi ya. Menurunkan EA. Nah, misalkan begini. Kita pakai saja tadi H2 dengan O2 ya. Mereka harus sampai dulu begini, di sini. Energi mereka harus sampai di sini baru bisa membentuk ini. Gitu ya. Nah, dengan adanya energi aktivasi, dengan adanya katalis, maka begini, H2O ini ya, misalkan dengan adanya katalis, maka dia akan begini saja. Jadi dia bisa sampai di sini saja. Dia menurunkan energi aktivasi, maka energi yang diperlukan juga akan semakin sedikit. Begitu ya, teman-teman. Nah, misalkan nih, kertas itu tidak akan langsung terbakar ya pada suhu kamar, karena membutuhkan energi aktivasi dari api atau panas, begitu ya. Jadi perlu ada energi dulu, baru dia bisa berubah. Nah, kemudian karena kita sudah sebut tadi salah satu faktor untuk
mempengaruhi reaksi, yaitu katalis. Mari kita bahas juga faktor-faktor lainnya. Ini adalah salah satu faktor. Nah, kita bahas. Faktor-faktor ya mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada konsentrasi. Konsentrasi itu kan banyaknya zat ya dalam volume tertentu. Nah, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak partikel dong. Semakin banyak juga partikel dalam ruang. Jadi karena banyak partikel, maka tumbukan itu akan lebih sering terjadi. Nah, coba kita bandingkan ya. HCl ada 2 molar dengan HCl 1 molar. Maka yang lebih cepat bereaksi dengan zat lain otomatis adalah ini, karena konsentrasinya lebih besar, lebih banyak partikel, dan sehingga lebih sering terjadinya tumbukan. Nah, kemudian ada yang kedua, namanya itu adalah suhu. Suhu ini dia mengaruhi energinya. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika suhu itu naik, maka partikel itu akan bergerak lebih cepat. Nah, ketika bergerak lebih cepat, maka peluang mereka untuk bertumbukan itu akan meningkat. Tumbukan itu juga akan meningkat ya. Nah, karena frekuensi yang meningkat, mereka lebih cepat, kemungkinan untuk bertumbukan itu lebih banyak. Otomatis tumbukan yang itu juga akan meningkat atau bertambah ya. Misalkan nih, ada gula itu kalau teman-teman lihat dia kan larut lebih cepat dalam air panas daripada air dingin. Nah, itu karena suhu yang tinggi membuat partikel-partikel dalam gula itu bergerak lebih cepat, memungkinkan tumbukan itu lebih sering terjadi. Kemudian yang ketiga itu adalah luas permukaan. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas permukaannya. Kenapa bisa? Karena semakin kecil gitu, maka butiran akan berbentuk lebih banyak butiran ya. Kalau misalnya kita pecah-pecah, misalnya ada satu bongkahan gula padat, kita pecah-pecah, ukuran partikelnya memang kecil, tapi luas permukaannya akan lebih besar, lebih banyak partikel yang bisa bertumbukan begitu teman-teman. Artinya lebih banyak zat yang dapat bereaksi. Ukuran partikel turun, luas permukaan naik, maka laju reaksi juga naik. Nah, kemudian ada katalis. Nah, katalis tadi itu sudah saya jelaskan. Katalis itu yang mempercepat reaksi. Namun dia tidak ikut reaksi ya. Dia hanya mempercepat reaksi. Jadi katalis ini dia menyediakan jalur baru yang energi aktivasinya itu lebih rendah. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian ada yang namanya tekanan. Faktor tekanan ini berlaku ya, terutama untuk gas. Nah, jika tekanan itu diperbesar, maka volume akan mengecil. Nah, volume mengecil, partikel gasnya itu semakin rapat.
artinya tidak ada ruang lagi ya. Vertical gas itu rapat ya, semakin rapat maka tumbukan lebih sering terjadi, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Nah, kemudian kita bahas lagi, kita masuk ke rumus ada namanya hukum laju reaksi. Ini dia menyatakan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi reaksi. Untuk umumnya itu adalah V sama dengan M, konsentrasi A dipangkat M dengan B dipangkat N. M dengan N inilah yang namanya orde. Nah, orde A dan orde B itu karena berbeda ya. Nah, kita bahas dulu tentang orde. Nah, orde itu dia menunjukkan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, untuk orde 0 kecepatannya itu akan sama dengan maka lajunya itu akan sama dengan ordenya, begitu ya. Lajunya itu akan sama dengan tetapan. Ini tetapan ya, tetapan lajunya akan sama dengan tetapan, begitu ya. Jadi perubahan konsentrasi tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Nah, kemudian untuk orde 1 maka V lajunya itu akan sama dengan K pangkat A. Artinya pada orde 1 ini laju itu akan dikali 2 kali lipat lebih cepat. Karena ini ordenya ada 1 ya. Ini kita misalkan dulu hanya A. Kalau misalnya B juga sama, dia akan lebih cepat juga. Sama kok 2 kali. Kemudian V, ketika orde 2 maka sama dengan 1 pangkat 2. Maka otomatis 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 kali. Gitu ya. Ini maksudnya karena bereaksi jadi begini ya. Jadi tinggal dikali. Kita misalkan konsentrasinya 1. Jika konsentrasi dilipat gandakan, maka hasilnya adalah begini ya. Begitu teman-teman. Nah, kemudian kita akan maaf ya, bukan begini. Saya salah. Maaf. Nah, maksudnya ini bagaimana teman-teman? Ketika orde 0 kecepatan itu lajunya itu akan sama dengan K karena perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Apapun dipangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. Dan kemudian dengan orde 1 kita misalkan tadi itu misalkan dia konsentrasinya 2. Nah, ketika dia orde 1 sini, maka 2 pangkat 1 sama dengan 2, maka dia akan dikali 2 kali lipat ya. Nah, kemudian ketika 2 maka 2 pangkat 2 sini adalah 4 kali lipat, begitu teman-teman. Nah, kemudian kita bahas untuk menentukan orde reaksi. Nah, kita bahas saja langsung yang ada yang menentukan persamaan laju saja ya. Menentukan orde reaksi dan persamaan laju. Karena ini yang paling sering biasa keluar untuk anak-anak SMA. Nah, misalkan ada percobaan 1, 2, 3. Kemudian ada konsentrasi A, konsentrasi B, dan V ini laju. Konsentrasi A itu 0,1, 0,2, 0,2, 0,1, 0,2, ini 2, 4, 8. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu mau cari orde yang mana, A atau B. Misalkan sini A. Nah, kalau kita mau cari orde dari A ini, maka B ini harus nilainya sama dengan 1. Otomatis kita cari saja percobaan mana yang nilainya sama dengan 1. Oh iya teman-teman, kita pakai namanya perbandingan ya. Kalau sudah ada 3 atau 2
3 begini kita pakai perbandingan, 2 juga bisa pakai perbandingan. Nanti kita coba bahas yang dua yang cuman 2 percobaan dan ada satu saja bukan 2. Nah, kita pakai perbandingan. Ada orang tua di bawah. Orang tua tak? Ibu. Ya, sebentar lagi ya, ada Zoom. Berarti ini sama, berarti kita balik saja 0,2 per 0,1 percobaan 2 dan percobaan 1 per 2 ya, dikali ya 0,1 per 0,1, ini pangkat X, ini pangkat Y sama dengan 4 per 2. Ini otomatis habis karena 1 pakai 4 sama dengan 1 saja. Ini 2X per X sama dengan 2. Sama dengan 2, maka hasilnya adalah X sama dengan 1. Untuk B kita bisa balik lagi, maka harus nilai 1, maka kita pakai percobaan 2 dan 3. 0 per 0,1 2 sama dengan 8 per 4, 2 sama dengan 2 pangkat ini pangkat X ya. Ini habis otomatis, maka Y sama dengan 1. Nah, begini persamaannya. Kita K sama dengan A pangkat 1 B pangkat 1, begitu ya. Saya dengan B. Nah, teman-teman biasa juga kita cari nilai karena rumus itu harus tidak ada variabel ya teman-teman. K itu tetapan, otomatis harus nilainya itu tetap harus bisa ditahu. Maka kita tinggal masukkan percobaan yang gampang saja. Percobaan pertama K 0,1 pangkat 1 B juga 0,1 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, 0,1 pangkat 2 sama dengan 2 K kali K sama dengan 2 bagi 0,1 0,1 dikali 0,1 0,01, 2 dibagi 0,01 hasilnya adalah 200, maka K sama dengan 200, maka rumusnya adalah 200 kali A pangkat 1 B pangkat 1. Nah, terus bagaimana ya teman-teman jika cuma ada 2 percobaan dan hanya ada A, misalnya dapat cuma 1, 2, terus A nya 0,1, 0,2, rajunya 28. Nah, ini gampang, kita tinggal 8 per 2 dibagi dengan 0,2, kita balik supaya gampang, B pangkat X 0,1 pangkat X